Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia dari Prodi PGMI semester 4A dengan NIM 2201412029. Di sini saya akan membuat tugas video akhir semester dipimpin oleh dosen Bapak Aryan Hidayat SPD MPD dengan mata kuliah PPMDI. Di sini saya akan membahas materi tentang latar belakang pembaharuan, dampak kolonialisme dan ketertinggalan dunia, yaitu pengertian pembaharuan atau tajdid. Pembaharuan tajdid adalah usaha memperbaiki dan memperbarui kehidupan umat Islam agar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnahnya, sekaligus mampu menjawab tantangan zaman. Pembaharuan bukan berarti mengubah ajaran Islam, tetapi mengembalikan pemahaman Islam kepada sumber yang benar serta menyesuaikan penerapan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kolonial, sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan dari pembaharuannya yaitu ada 5. Pertama, mengembalikan kemurnian ajaran Islam. Kedua, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan umat. Ketiga, yaitu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Membangun kekuatan ekonomi dan politik umat Islam. 5. Yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Yaitu latar belakang pembaharuan Islam. Pertama, yaitu kemunduran peradaban Islam. Setelah mengalami masa kejayaan pada abad ke-8 hingga ke-13, dunia Islam mengalami kemunduran. Penyebabnya antara lain yaitu lemahnya kepemimpinan politik, perpecahan antara kerajaan Islam, menurunnya semangat menuntut ilmu, banyaknya konflik internasional, meningkatnya praktik taklid yaitu mengikuti pendapat ulama tanpa berpikir kritis, kemudian yaitu tertutupnya pintu ijtihad menurut sebagai ulama. Akibatnya yaitu ada 4. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan terhenti, pendidikan mengalami kemunduran, ekonomi lemah, dan militer tertinggal dari negara-negara Eropa. Dampak kolonialisme Barat yaitu kolonialisme adalah penguasaan suatu negara oleh negara lain untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, dan sumber daya Islam. Negara-negara Barat yang menjajah wilayah Islam antara lain yaitu Inggris, Belanda, Perancis, Portugis, dan Spanyol. Kemudian yaitu ada wilayah yang dijajah meliputi Indonesia, India, Mesir, Aljazair, Libya, Tunisia, Sudan, dan Malaysia. Kemudian itu ada dampak kolonialisme yaitu dari bidang politik, kekuasaan kerajaan Islam melemah, banyak pemerintah Islam dihapuskan, muncul pemerintahan kolonial, umat Islam kehilangan kedaulatannya. Kemudian yaitu ada di bidang ekonomi, kekayaan alam dikuasai penjajah, rakyat dikenal sebagai pajak tinggi, sistem tanam paksa diterapkan di beberapa wilayah, kemiskinan meningkat. Kemudian yaitu ada di bidang pendidikan. Pertama yaitu pendidikan Islam tertinggal. Kedua, kesempatan belajar terbatas. Ketiga yaitu banyak sekolah modern hanya untuk kepentingan penjajah. Keempat, pesantren dan madrasah kurang mendapat perhatian. Kemudian itu ada di bidang sosial, terjadi kesalahan sosial, rakyat mengalami penindasan, diskriminasi terhadap produk pribumi. Ada lagi di bidang budaya. Pertama yaitu masuk budaya Barat. Kemudian yaitu sebagai masyarakat meninggalkan nilai-nilai Islam. Terjadi perubahan gaya hidup. Ketiga yaitu ada ketertinggalan dunia Islam. Pada abad ke-18 dan ke-19, negara-negara Barat mengalami revolusi industri dan kemajuan ilmu pengetahuan, sedangkan banyak negara Islam mengalami ketertinggalan. Penyebab ketertinggalannya yaitu antara lain pendidikan yang kurang berkembang, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan, kurangnya penilaian politik, lemahnya ekonomi, perpecahan politik, dan penjajahan oleh bangsa Barat. Akibat ketertinggalannya yaitu meliputi dunia Islam sulit bersaing, bergantung pada negara Barat,
lemah dalam bidang teknologi, dan kemiskinan meningkat, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Keempat yaitu pengaruh kemajuan Barat. Kemajuan Eropa membuka mata para tokoh Islam bahwa umat Islam perlu melakukan perubahan. Kemajuan Barat meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, industri, pendidikan modern, sistem administrasi pemerintah, dan yaitu ada kemajuan militer. Tokoh-tokoh pembaharu terdapat bahwa Islam bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan. Kemudian kelima yaitu kesadaran untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Para ulama pembaru mengajak umat Islam yaitu meningkatkan taklid buta, membuka kembali pintu ijtihad, membersihkan ajaran Islam dari praktik yang tidak sesuai syariat, mengembangkan pendidikan, memperkuat persatuan umat. C. Yaitu tujuan pembaharuan Islam meliputi memurnikan akidah dan ibadah, meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan, memperkuat ekonomi umat Islam, membangun persatuan umat Islam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong kemajuan teknologi, mengembalikan kejayaan peradaban Islam. Kemudian yaitu ada dampak positif pembaharuan, meliputi lahirnya sekolah dan madrasah modern, berkembangnya ilmu pengetahuan, meningkatnya semangat belajar, tumbuhnya organisasi Islam, munculnya gerakan kemerdekaan di negara-negara Islam, berkembangnya pemikiran Islam yang lebih maju. Yaitu dampak negatif kolonialisme terhadap dunia Islam, yaitu hilangnya kemerdekaan, kurusnya ekonomi, kemiskinan, kebodohan akibat rendahnya pendidikan, perpecahan umat, ekspoliasi sumber daya Islam, ketergantungan kepada negara Barat. Hikmahnya pembaharuan Islam yaitu pentingnya menuntut ilmu, Islam mendorong kemajuan dan inovasi, persatuan umat Islam sangat penting, pendidikan menjadi kunci kemajuan. Kesimpulan dari keseluruhannya yaitu pembaruan Islam lahir sebagai respon terhadap kemunduran dunia Islam, dampak kolonialisme Barat, dan ketertinggalan dalam berbagai bidang. Para tokoh pembaruan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, membuka pintu ijtihad, menunjukkan pendidikan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat persatuan umat. Dengan pembaharuan tersebut, diharapkan umat Islam mampu bangkit kembali dan berperan aktif dalam membangun peradaban yang maju, adil, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.